Pemirsa, Indonesia akan segera menjadi tuan rumah pelaksanaan ajang kejuaraan dunia MotoGP. Saat ini Kemenpora telah resmi menandatangani komitmen kesanggupan untuk menyelenggarakan ajang balapan bergengsi ini. Penyelenggaraan balapan MotoGP di Indonesia bukan lagi mimpi, sebab berkat dukungan dari sejumlah pihak termasuk pemerintah, Indonesia resmi menjadi salah satu tuan rumah MotoGP musim 2017. Sebagai bukti balapan MotoGP resmi digelar di Indonesia pada 2017, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sudah menandatangani Letter of Intent (LOI) dengan pihak Dorna Sport pada hari Rabu. Jika LOI sudah ditandatangani dan Indonesia tidak segera mempersiapkan sirkuit dan lain sebagainya, Indonesia akan dikenakan denda oleh Dorna Sport. Dalam LOI itu, Dorna memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi salah satu tuan rumah MotoGP selama 3 musim, yakni 2017, 2018, dan 2019. Untuk menunjang hal tersebut, mulai awal Desember 2015, sirkuit internasional Sentul akan dirombak. Arsiteknya bukan orang biasa, melainkan Herman Tilke yang sudah berpengalaman membuat sirkuit internasional di seluruh dunia. Saya tidak pernah terlibat di dalam urusan-urusan semacam itu. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya akan menyapa penelpon yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Ada Pak Iskandar Alam dari Halmahera Utara. Selamat malam Pak Iskandar. Ya, tampaknya terputus. Selanjutnya ada Pak Ferry dari Jakarta. Selamat malam Pak Ferry. Ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, silakan Pak Ferry mau mengajukan pertanyaan atau memberi komentar. Pertanyaan dan komentar. Iya, silakan Pak. Ya, yang pertama, Pak Ikral mungkin sudah tahu lah dari zaman presiden pertama kita yang namanya pejabat pemburu rente itu sudah ada gitu. Cuman bisa dirasakan tapi sulit untuk dibuktikan. Mohon maaf Pak Ferry, kami tidak bisa mendengar suara Anda. Bisa lebih keras lagi? Ya, jadi gini, menurut saya penjabat-penjabat pemburu rente itu memang sudah ada dari zaman presiden pertama. Pak Ikrar pasti sudah tahu itu. Hanya untuk sulit dibuktikan, tapi dirasakan ada gitu. Yang kedua, saya merasa agak heran bahwa Pak Luhut ya, kok tidak merasa tercemar gitu. Padahal beliau sebagai pejabat negara harusnya, apalagi sebagai Menko Polhukam, merasa terusik dengan orang yang menggunakan namanya. Jadi nanti orang akan terbiasa menggunakan dan mengatakan, oh saya tidak tercemar. Itu yang pertama. Yang kedua, paling tidaklah saya juga merasa bahwa ini semua harus dibuka semuanya oleh, kalau perlu Pak Setia Novanto, kalau memang beliau merasa bahwa ini adalah perbuatan yang tidak baik, harus dibuka. Siapa-siapa kok berani-berani dia menyebut Pak Luhut, menyebut presiden dan sebagainya. Dan yang terakhir, saya kaget juga nih Pak Ikrar mengatakan bahwa pajaknya Pak Luhut aja 3 triliun. Iya, itu kalau kita pikir-pikir sebagai pejabat negara dulunya sebagai militer, apakah bisa seorang mendapatkan sebanyak itu bisnisnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry dari Jakarta. Ini menarik sekali. Saya ke Pak... Oke. Sudah ada Pak Iskandar yang tadi terputus. Pak Iskandar dari Halmahera Utara. Selamat malam Pak Iskandar. Tampaknya terputus lagi, saya langsung ke Pak Atmaji. Pak Atmaji, kok tidak merasa tercemar nanti kalau dibiarkan saja akan menjadi kebiasaan orang mencatut-mencatut kemudian tidak diapa-apakan? Ya, dalam banyak kasus beliau sudah sering sekali difitnah dan beliau... Sudah sering Pak? Iya, dan sifat beliau adalah ya selama saya tidak seperti yang difitnahkan, selama saya tidak seperti yang diomongkan orang, selama saya tidak melakukan yang tercela, ya sudahlah, biar itu berjalan. Kalau ada sistem atau bagian dari hukum yang bisa mengatasi itu, ya silakan sistem itu berjalan gitu. Karena beliau sekali lagi berprinsip banyak sekali pekerjaan dalam bidangnya harus diselesaikan dan dengarkan atau kemudian terusik, kemudian tersinggung oleh hal-hal gitu, nanti menghabiskan
Energi. Oke. Sangat banyak. Kalau kemudian itu dilihat sebagai bentuk persepsi orang, kemudian melihat kalau tidak melapor, jangan-jangan ada benarnya. Ya itu terserah saja nggak benar. Tapi apakah melapor itu berarti tidak benar gitu? Pertanyaannya itu kan 50-50 jadinya. Kita atau Pak Menko tidak ingin melihat hal itu sebagai hal begitu gawatnya harus perlu melapor. Oke. Proses selanjutnya akan ke MKD. Ada kemungkinan juga MKD memanggil Pak Luhut. Akan datang kalau dipanggil? Ya kalau dipanggil secara resmi beliau bersedia datang. Tidak ada masalah soal itu. Oke, baik Pak Ikrar. Bagaimana kira-kira kesulitan hubungan di dalam kabinet setelah ini? Kita lihat nomor 1 ada kemudian menteri yang melapor ke MKD, padahal nomor 2 ada menteri yang juga namanya dicatut di situ, kemudian presiden dan wakil presiden ada di situ, dan kita sudah dekat dengan isu-isu reshuffle. Kira-kira akan seperti apa nantinya? Jadi gini, buat saya ya, ini adalah suatu hal yang lagi-lagi kita men-challenge ya leadership dari Presiden Jokowi. Kenapa demikian? Karena Anda tahu selama tahun pertama itu adalah konsolidasi politik ya, baik antara waktu itu KIH yang sekarang jadi P4 itu ya, KIH dan KMP di satu sisi ya, demikian juga di kabinet. Tapi Anda juga tahu ya, begitu habis reshuffle yang pertama itu, yang terjadi malah gonjang-ganjing politik ya, karena ada seorang menteri ya yang kebetulan jabatannya Menko yang kemudian membuat pernyataan yang bahkan menantang wakil presiden ya. Dan ada juga tahu bahwa menteri ini juga sekarang ngomong juga ya bahwa nanti akan ada reshuffle kabinet sebelum akhir tahun dan ini yang diganti adalah menteri ekonomi dan menteri hukum dan sebagainya. Dan Anda juga tahu bahwa itu diantara para menteri walaupun sudah diperingatkan oleh Presiden Jokowi bahwa tidak ada pernyataan di luar setelah keputusan dibuat di kabinet, tapi ternyata sampai sekarang masih ada. Walaupun memang ini tidak terkait dengan persoalan hasil sidang kabinet ya, tapi di sini lagi-lagi menunjukkan betapa ketidakkompakan antara 1 atau 2 ataupun 3 orang di kabinet itu masih terjadi. Ya. Tapi untuk menjawab tadi Pak siapa yang dari Jakarta itu ya, Pak Ferry. Jadi gini, sebetulnya kalau kita lihat pejabat, tidak ada pejabat pemburu rente. Pejabat itu dia bisa menjadi komprador asing, ya, yang kemudian menguntungkan perusahaan-perusahaan asing, ya, atau yang disebut pemburu rente itu biasanya pengusaha. Ya, itu. Dan pengusaha itu kan Anda tahu ada yang pengusaha beneran, ada pengusaha yang pemburu rente. Pemburu rente itu artinya bahwa dia seakan-akan menjadi pengusaha padahal dia cuma broker aja dari segala macam kegiatan itu. Dan itu udah berlangsung sejak zaman Bung Karno, Pak Harto, bahkan sekarang juga masih terjadi, gitu kan. Dan itu juga udah ada bukunya, gitu kan. Jadi nggak perlu saya mengatakan ini buku mengenai ekonomi rente itu banyak sekali ditulis oleh para ekonom ya. Jadi itu. Nah, apakah kemudian kok bisa Pak Luhut bayar pajak? Saya cuma membaca dari majalah Forbes ya, pada 2013 dari perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan kemudian batu bara ya, dan Anda jangan lupa pada saat itu batu bara tuh lagi harganya lagi tinggi sekali. Harganya lagi tinggi, kelapa sawit lagi tinggi, dan kemudian ya perusahaan-perusahaan beliau kebetulan menguntungkan dan kemudian dapat. Dan kalau ditanya itu dapat dari mana, apakah dari itu? Dan dia pernah cerita, memang waktu dia berhenti menjadi Menteri Perindustrian ya, itu kemudian dia memang meminta kepada salah seorang kawan dia yang kebetulan dia bilang saya udah nggak punya jabatan lagi, berikan saya mainan, dan kemudian dikasihlah itu mainan batu bara dan itu makanya dia kaya sekali ya. Dan kebetulan pada saat itu lagi saya bilang bahwa memang harganya lagi bagus-bagusnya. Gitu. Akan berkurangkah kepercayaan Jokowi terhadap Luhut setelah ada kasus ini? Kalau saya lihat dari pernyataan Pak Luhut ya, dan saya lihat matanya juga menunjukkan sebenarnya mata marah juga sebetulnya. Dia nggak bisa mengelabui pemirsa bahwa dia tidak marah. Sebenarnya matanya itu marah juga ya. Marah kenapa nama saya dipakai kan. Tapi kalau saya lihat dari pernyataan itu ya, bahwa dia juga tidak menundukkan kepala, matanya juga nggak dibolak-balik dan sebagainya, berarti dia serius. Cukup meyakinkan artinya ya? Iya, dan saya yakin ya selama ini dan beliau yakin bahwa Jokowi juga akan percaya pada Pak Luhut?
Ya, dan juga masih percaya. Jadi begini loh, dua orang itu intinya adalah bahwa pokoknya tidak boleh ada korupsi di dalam pemerintahan Jokowi JK ini. Makanya beliau selalu mengatakan bahwa terlepas dari banyak orang masih mempertanyakan pemerintahan Jokowi JK, tapi satu hal yang dia paling pegang, makanya dia percaya banget sama Jokowi, bahwa dia bilang kawan satu ini tidak pernah ingin berkorupsi, ataupun baik istrinya ataupun anaknya diberikan kesempatan untuk korupsi. Dia bilang tidak pernah. Makanya kepercayaan terhadap Presiden Jokowi itu masih cukup tinggi. Itu yang beliau katakan kepada saya ya, gitu. Oke, baik, kita harapkan memang itu yang terjadi, Pak Ikrar dan Pak Atmaji. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk. Pemirsa tetap bersama kami, Prime Time Talk masih akan berlanjut usai jeda komersial.